Hai pecinta misteri, jika kalian itu pengen banget bikin podcast, kalian bisa langsung aja download aplikasi Anchor yang tersedia di Play Store ataupun di App Store. Caranya gampang banget, silahkan tinggal download dan itu gratis tanpa dipungut biaya. Dan podcast kalian langsung terpublish secara otomatis di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Gampang banget kan? Buruan coba langsung bikin podcast kalian agar kalian bisa berkreativitas seperti yang lainnya. Hai semua, selamat datang di podcast kisah horor. Oke, udah 4 hari ya aku gak pernah ada cerita. Ya, aduh, habis ada insiden ya kemarin. HP ku hancur banget, hancur lebur, pecah, gak bisa dipakai. Dan aku udah gak ada HP lagi buat nge-record karena memang selama ini kalau aku bikin podcast ini lewat aplikasi Anchor ya. Jadi ya mau nggak mau aku harus bikin kalau nggak pinjem HP orang ya nggak gitu juga aku pinjem untuk nge-record, lalu aku editnya ngepostnya lewat Anchor lewat PC ya. Jadi ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 dan ini aku nge-recordnya siang hari ya karena memang HP pinjeman. Malas banget sih. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau ada suara-suara burung berkicau atau suara-suara motor apa segala macam ya, karena memang bikinnya siang dan kamarku ini nggak kedap suara ya. Kalau kedap suara tuh panas banget, nggak pakai AC coy. Iyalah. Udah banyak banget cerita yang udah masuk kali ini dan apa ya? Terima kasih banget buat teman-teman, buat apresiasi teman-teman yang udah udah mengirimkan cerita-cerita pengalaman horornya di podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive. Kalian juga bisa mengirimkannya jika kalian punya pengalaman pribadi kalian bisa mengirimkannya melalui podcast kisah horor@gmail.com. Bisa berupa ketikan manual ataupun dengan voice recorder. Biasanya kalau voice recorder nanti aku masukin di YouTube aku. Nama channelnya adalah Ana Olive. Jadi sementara channel YouTube aku bikin podcast terlebih dahulu karena memang lagi musim corona ya, lagi COVID-19, PSBB, jadi aku nggak bisa kemana-mana karena kemarin itu aku sempat mau explore, mau bikin konten pas sore hari sih ya, memang aku bikinnya sengaja sore hari. Baru setengah video udah disamperin warga gitu kan. Ya bukan diusir sih, tapi lebih bagusnya itu kayak jangan bikin konten terlebih dahulu di saat wabah seperti ini, seperti itu. Jadi ya mau nggak mau aku menstop dulu untuk bikin konten explore-nya. Ya doakan saja semoga COVID-19 ini cepat berakhir dan bisa memberikan konten explore jauh lebih baik dari video-video sebelumnya. Seperti itu. Oke, udah beberapa cerita yang udah masuk dan aku akan membacakannya mulai dari cerita pertama. Sebelum itu jangan lupa matikan lampu, pasang headset kalian dan tutup pintu rapat-rapat. Resapi cerita kali ini. Siapa tahu di saat kalian sedang fokus mendengarkan cerita horor kali ini ada sesosok bayangan yang sedang mengintai di dalam kamar kalian. Selamat mendengarkan. Susah juga ya kalau bikin konten itu nggak ada HP, mana YouTube belum upload juga. Tapi alhamdulillah YouTubeku udah ada iklan guys. Akhirnya perjuanganku selama setahun. Oke, kita mulai aja ya ceritanya. Cerita pertama datang dari email dan tidak mau disebutkan namanya. Hai Kak Ana, hai pendengar podcast kisah horor. Langsung saja ya Kak,
Saya bekerja di sebuah toko G di kota B. Toko G di kota B. Toko G nggak tahu ya apa nama tokonya. Gila kendeng apa. Kalau kota B bisa jadi Bandung, Bogor, Banyuwangi, Bekasi, Boyolali, Bojonegoro, banyak lah B. Toko itu bertempat di deretan ruko-ruko. Bos saya membuat toko itu dari 4 ruko menjadi satu toko di lantai dasar. Untuk lantai kedua sama 3 dijadikan kantor, gudang rumah. Lantai 4 untuk jemuran pakaian. Kebetulan saya administrasi di toko itu, bertempat di lantai 2. Sebelum lantai 2 digunakan untuk kantor, masih gudang, kami bertiga, saya, teman saya, dan bos saya, berniat membersihkan lantai 2 untuk dijadikan kantor. Kami mengambil 2 petak ruangan. Seminggu kami membersihkan ruangan itu. Akhirnya saya dan teman saya punya ruangan sendiri. Saking luasnya, ruangan itu bisa untuk satu keluarga tinggal di situ. Batuk. Ruangan teman saya digunakan untuk server. Saya mulai merasakan hawa-hawa aneh di kedua ruangan itu semenjak toko kami ganti program dan yang terakhir pulang harus matikan server dulu. Saya kebagian jatah pulang terakhir karena saya menunggu kasir setor uang dan saya harus menyelesaikan laporan hari itu juga. Setelah saya mematikan lampu di ruangan saya pindah ke ruangan sebelah untuk mematikan server. Setelah saya mematikan lampu, di situ saya seperti melihat bayangan di ruangan sebelah dan di samping. Kelihatan dari ekor mata. Ruangan saya dan teman cuma disekat pakai kaca gelap. Buru-buru saya cepat tutup pintu. Pas melangkah keluar, ekor mata melihat ke samping tangga. Seperti ada yang duduk di tangga dengan pakaian putih, rambut panjang. Saya langsung turun ke lantai bawah. Untung kepala gudang belum pulang karena dia yang pegang kunci toko. Dan saya belum berani ceritakan ini ke siapapun. Hari berikutnya yang lebih parah lagi. Kebetulan teman saya lagi keluar cari barang untuk ke lokasi. Untuk mengirit listrik, saya matikan lampu di ruangannya dia. Saya fokus ke kerjaan, ditemani lagu dari radio. Tiba-tiba sekelebat ada yang lewat di ruangan sebelah. Dengar-dengar ada yang buka pintu kaca. Seketika itu saya langsung diam. Suasananya sunyi sekali. Biasanya ada kepala gudang dan helpernya lewat-lewat atau pas anak-anak toko ke gudang cari barang. Tiba-tiba pembolong kertas di meja saya jatuh tanpa ada yang sentuh. Saya kaget sekali dan langsung lari ke bawah.
Pas sudah agak tenang, saya naik lagi. Saya hidupkan lampu ruangan sebelah. Saya buka pintu agar kalau ada orang kedengaran. Yang saya heran, pembolong kertas itu besar dan berat, posisi di tengah meja, tapi bisa jatuh. Tengah hari teman saya pulang dari cari barang. Saya ceritakan kejadian tadi dan teman saya bilang, "Kamu diajak kenalan." Dalam hati saya bilang, "Waduh, kenalan." Sampai sore saya sudah agak tenang karena ada teman saya. Keesokan harinya saya datang masih pagi-pagi sekali. Baru kepala gudang dan saya. Pas saya masuk ruangan server, mau nyalakan lampu, rasa merinding bulu kuduk. Saya pindah ruangan untuk nyalakan lampu. Pas saya balik badan, ada anak kecil di belakang saya, warna hitam gempal. Tapi tiba-tiba menghilang dalam hati saya bilang, "Aduh, apalagi ini? Jahil bener sih." Saya masih deg-degan. Tidak lama teman-teman pada datang. Siang hari pas saya mau turun, saya panggil kepala gudang. "Koroni?" Disautin, Ya sudah, saya ke bawah mau beli minum. Pas sampai bawah, saya lihat kepala gudang lagi terima barang. Saya langsung diam. Jadi, siapa tadi yang sautin panggilan saya? Aduh, cerita udah selesai. Dan kurang greget banget ya. Kurang greget banget sih. Ya, jadi ini cerita dari yang tidak disebutkan namanya, menceritakan tentang pengalamannya dia diganggu sosok makhluk halus yang berada di kantornya. Jadi ini ada cerita ya. Aku dulu itu pernah kerja di salah satu pabrik yang berada di kota Gresik ya. Jadi perjalananku PP Surabaya Gresik yang memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan kalau naik motor. Jadi kejadian itu aku tuh baru masuk lah istilahnya, pegawai baru di sana. Lah, kok mati lampu? Jadi aku tuh pegawai baru di sana dan waktu itu kebetulan waktu aku masuk di sana aku tuh nggak ada serah terima gitu sama pegawai lama sebelum sebelum aku gantiin gitu loh, sebelum aku gantiin posisi dia. Dia tuh udah nggak ada di situ. Jadi ya mau nggak mau aku harus mempelajari satu demi satu gitu kan, untuk masalah pekerjaannya nyampe mana seperti itu kan. Dan posisinya itu ruanganku ada di bengkel, ada di workshop, dan workshopnya itu ada di belakang. Jadi di kantor itu lumayan gede ya. Kantor itu workshopnya ada 2, depan dan belakang. Sedangkan yang di belakang ini suasananya itu serem. Jadi ini ada workshop besar. Nah di depannya workshop itu banyak banget unit-unit bekas. Jadi unit-unit bekas luar negeri lah gitu kan. Nah di belakang workshop tersebut ada kayak kali, kebon, terus sama unit-unit. Nah unit-unitnya ini kayaknya bisa dibilang angker ya, karena ya nggak angker sih, maksudnya dalam arti suasananya itu serem. Di satu sisi lain di sana tuh gelap, ada penerangan tapi nggak begitu terang, nggak begitu banyak penerangannya.
Terus abis itu banyak unit-unit bekas ya. Kan kita kan nggak tahu unit bekas itu mungkin ada yang bekas kecelakaan. Maksudnya pernah nabrak orang atau gimana. Kita kan nggak tahu namanya unit bekas, apalagi luar negeri. Dan kebanyakan itu unitnya dari Singapura kebanyakan ya. Nah, pas waktu itu kebetulan malam Jumat. Malam Jumat. Nah, kok mati nih backsoundku? Bentar ya. Jadi backsoundku mati guys karena mati lampu di sini. Mati lampu ya. Jadi itu waktu itu malam Jumat, hari Kamis. Jam orang-orang itu pada pulang semua. Katanya sih kalau malam Jumat mereka nggak mau lembur gitu. Pokoknya setiap malam Jumat itu mereka nggak mau lembur, jadi pulang semua. Dan aku tuh kan nggak tahu. Baru sekitar ada 3 hari lah kerja di sana ya. Terus aku itu membersihkan ruanganku dan menata semua arsip-arsip berkas-berkas di sana. Kebetulan di workshop itu aku sendirian. Jadi ini ruanganku, depan itu sudah workshop dan itu udah luas banget. Jadi banyak unit-unit, banyak alat-alat las, segala macam, besi-besi, segala macamnya itu banyak banget. Dan di situ posisinya aku dan security. Security nunggu di depan karena dia nggak berani untuk di workshop sendirian. Nah, aku di sana sendirian, jadi aku tuh nggak tahu kejadian apa-apa gitu ya. Terus setiap pulang kerja itu aku selalu cek progresnya orang-orang gitu kan. Jadi setiap ada pekerjaan SPK, namanya SPK, surat pengerjaan surat perintah kerja, ada SPK itu dibuat. Nah, SPK dibuat, biasanya itu satu SPK dikerjakan berapa orang, 3 orang, 4 orang. Nah, itu kebanyakan ada orderan unit itu banyak banget. Kebetulan kan tempatku ini buat dam truk kayak gitu ya, tangki air segala macem. Nah, setiap selesai pekerjaan orang-orang dan pulang, tugasku adalah salah satu tugasku adalah mengecek semua progres orang-orang tersebut. Jadi misalnya unit yang dikerjakan SPK 1 ini udah berapa persen jadinya. Jadi aku catat untuk laporan ke atasanku seperti itu. Nah, posisinya itu kan udah lumayan gelap ya, jam 6:30 malam. Jadi agak lumayan serem lah di sana itu. Nah, posisinya unit ini tuh kan agak sekat-sekatnya itu kan jaraknya itu kan agak lebar-lebar ya, karena deket orang ngelas kan nggak boleh kalau orang ngelas deket-deket gitu kan, takutnya nanti kebakaran atau gimana. Pas posisi aku ngecek di SPK kedua, posisinya itu berada di tengah-tengah workshop. Tiba-tiba ada suara kayak besi kecil lah, potongan besi itu jatuh, letak di ujung workshop. Nah, di situ di ujung itu bentuknya kan yang lebarnya itu kan dia di situ ada unit dua unit yang berjajar bersampingan, dan di tengah-tengahnya itu ada salah satu kayak tabung gas oksigen yang panjang itu. Kalau kalian tahu tabung gas oksigen yang panjang yang kayak di oksigen rumah sakit kayak gitu ya, itu berdiri di situ, berdiri di situ, mungkin habis dipakai orang-orang ngelas gitu ya. Nah, di belakangnya tabung gas ini kelihatan ada sosok orang berdiri. Jadi aku kelihatan tangannya, kelihatan kakinya. Posisinya tuh di tengah-tengah tabung gas, tapi di belakangnya. Itu berdiri di situ. Nah, aku kan agak nggak kelihatan, soalnya mataku kan agak minus gitu ya. Aku ngelihat, aku pikir ada orang ada tukang yang belum pulang gitu kan. Biasanya kan kadang itu ada yang lembur, cuma kan setauku waktu hari Kamis itu nggak ada yang lembur, udah pada pulang semua. Aku panggil, pak, nggak ada yang ngejawab.
Nah, aku pikir security dong, mungkin dia lagi ngecek-ngecek gitu kan, ngecek-ngecek sekitar. Namanya itu Pak siapa lupa aku. Udah setengah tahun gak pernah kerja sekarang. Anggap aja Pak Budi ya, anggap aja Pak Budi. Tak panggil, tak pikir security kan. Pak Budi, Pak Budi, Pak, bilang gitu. Gak ada jawaban, tapi sosok tersebut itu masih berdiri di sana. Pas aku semakin deket, kan aku orangnya ini kan apa ya, kayak cowok banget ya. Gerap ya, apa ya kalau bahasa Jawanya, gerap ya, kalau frontal aku orangnya frontal. Kalau kerja biasanya wah ngomong kasar apa segala macam, soalnya kan lingkungannya kan di workshop ya, udah biasa gitu loh. Cuk, siapa itu, gue bilang gitu. Terus nggak nggak bergerak, nggak nyaut juga. Pak Budi tetap manggil lo, nggak nyaut juga. Semakin deket, pas jaraknya itu sama itu sosok sekitar 2 sampai 3 meteran, aku baru sadar dong. Jadi posisi kepalanya ini nggak ada, tapi bukannya nggak adanya itu dari leher, bukan. Jadi itu apa ya, ini loh, kepalanya itu hancur, nggak ada tengkoraknya, cuma itu dari ini ada rahangnya tuh masih ada. Jadi separuh pipi sini, telinganya itu nggak ada. Abis itu rahang bawah tapi bentuknya miring itu ada. Jadi nggak rata gitu loh, bukan kayak kepenggal gitu leher, jadi kepalanya nggak ada gitu, bukan. Jadi lehernya itu ada, dagunya itu ada, tapi separuh dan hancur gitu. Terus aku baru nggak kalau di bajunya itu penuh dengan darah. Langsung dong aku lari. Aku baca-baca, aku langsung nggak nggak matiin server, nggak matiin apa, langsung aku ambil tasku, aku lari ke depan. Aku nggak cerita siapa-siapa waktu itu karena memang aku nggak pengen, aku mungkin salah lihat atau kayak gimana, dan aku juga nggak pengen ini security takut juga, soalnya dia jaga sendirian gitu kan. Jadi aku langsung kunci pintu ruangan, ambil tasku, aku pergi, aku pulang. Habis itu jarak 1 minggu kemudian aku baru cerita dong ke teman-teman kerjaku yang sudah lama kerja di sana, ya ke QC ku ataupun ke kepala produksiku, nanya kan, Mas, di sini pernah kejadian sesuatu nggak? Aku bilang gitu. Kejadian apa? Dia udah mulai curiga gitu. Enggak, aku pernah ada orang yang pernah di apa namanya, kayak diliatin hantu nggak? Itu aku tanya sama QC ku kayak gitu. Terus si QC ku bilang, lah kenapa emangnya kok gitu? Tanya terus kan dia penasaran. Terus aku ngomong dong, iya, Kamis kemarin aku habis diliatin setan, aku bilang gitu. Langsung dia kaget kan, shock. Terus dia nanya, setannya kayak gimana? Dia bilang gitu. Setannya cowok, ya nggak tahu ya cowok apa cewek, tapi dia pakai celana pendek, pakai kaos, tapi kaosnya penuh dengan darah. Belum selesai aku cerita, dia langsung motong dan ngomong, nggak ada kepalanya kan? Dia bilang kayak gitu. Lah, kok tahu? Berarti ini pernah ada insiden ya di sini, aku tanya gitu. Soalnya waktu itu setannya lucu pak, dia berdiri, pas aku lari dia udah pindah posisinya, ada di atas unit gitu kan, sambil kayak duduk gitu loh, kakinya ngegantung. Jadi di kisiku cerita di situ pernah ada insiden. Jadi di workshop itu pernah ada kebakaran yang harus mengorbankan 1 orang, dan orang itu adalah pegawai di situ. Kejadiannya tahun 2015. Jadi ada orang mantan pegawai di situ, namanya nggak salah Ali. Dia itu lagi ngecat di tangki, ngecat di dalam tangki.
kalau kalian tahu tangki air itu loh yang biasanya buat air isi ulang atau sedot WC kayak gitu tuh loh, tangki kayak gitu. Jadi tuh dia tuh ngecat di dalam pakai cat dasar. Nah, keadaan waktu ngecat seharusnya itu tidak boleh ada percikan api karena mengandung gas sehingga bisa mengakibatkan kebakaran, bisa mengakibatkan suatu percikan api gitu kan. Habis itu ternyata dia ngecat di dalam. Nah, ada orang lagi ngelas bikin kerjaan di samping tangki itu. Nah, si orang ini nggak tahu kalau ada orang di dalam. Ngelas, kena. Nah, kan kalau las itu kan ada percikan-percikan kayak kembang api itu ya. Nah, itu percikan apinya itu masuk ke dalam lubang tangki. Dan nggak lama kemudian, tangki tersebut meledak. Dan orang yang berada di dalam tangki tersebut kebakar, kepalanya hancur, dan ruangan tersebut kebakaran. Karena aku ngelihat memang pas waktu itu ada bekas-bekas gosong gitu ya, ruangan di depan itu gosong dan ada kacanya itu ada bekas pecahan-pecahan kaca juga. Jadi makanya kenapa setiap malam Jumat orang-orang workshop itu, orang-orang tukang-tukang las itu nggak berani lembur karena sering terjadi dihantui sama sosok makhluk tanpa kepala ini. Jadi seperti itu ceritanya. Serem nggak ya? Nggak ya? Ya udah. Oke, cerita terakhir datang dari seseorang yang mengirim ceritanya lewat DM Instagram dan tidak mau disebutkan lagi namanya. Langsung aja ceritanya. Hai Kak Ana, aku memiliki pengalaman seram tentang tentara hantu ketika masih tinggal di Timur dulu. Sekarang jadi negara Timor Leste. Cerita ini mungkin akan membuat Anda penasaran, karena aku pun hingga saat ini masih bertanya-tanya kejadian mistis itu. Ayahku adalah seorang TNI dan sedang bertugas di Dili, Timur. Dan sebagai pasukan yang siap bertempur kapanpun, kami sekeluarga harus tinggal di sebuah barak bersama keluarga lainnya. Timur. Lama ya, bapakku dulu juga dinas di sana tahun 97. Menurut informasi yang aku dapatkan, barak itu dulunya dipakai untuk menyimpan para tawanan dan pasukan yang telah meninggal. Jika dilihat sekilas, tempatnya sangat sejuk dan nyaman karena tinggal dengan banyak keluarga. Namun semua berubah menjadi mencekam ketika sang mentari telah kehabisan sinarnya. Hampir setiap malam, aku selalu mendengar suara tentara sedang berbaris. Trap, 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 trap. Derap langkah kaki mereka terdengar sangat rapi dan teratur. Mah, itu suara apa ya? Aku bertanya pada ibuku. Shh, udah tidur aja deh, jawab ibu aku. Hampir setiap malam aku bertanya hal yang sama dan ibu selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Terkadang suara-suara itu tidak berhenti di situ saja. Ketika sedang terlelap tidur pun, aku selalu terbangun karena kaget. Terdengar suara orang melangkah di atas atap barak yang kebetulan masih menggunakan atap dari seng. Saat itu aku belum merasakan takut karena berpikir yang sedang baris berbaris itu adalah ayah dan teman-temannya.
karena hampir setiap malam ayah selalu pergi dengan alasan ada tugas malam. Anda pasti tahu kalau hantu itu pandai menakut-nakuti manusia, betul kan? Ketika itu menjelang tidur malam, aku dan ibu akan bergegas untuk tidur. Aku berbaring sambil berguling-guling di tempat tidur. Ketika itu, ibu aku pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Aku sendiri berbaring di tempat tidur, menatapi langit-langit barak tempat aku tinggal. Tiba-tiba derap langkah kaki para tentara itu terdengar lagi olehku. Aku merasa penasaran dengan suara itu. Aku mencoba untuk mengintip dari balik jendela, tapi tidak terlihat ada orang yang sedang baris berbaris. Kok nggak ada? Gumamku. Merasa semakin penasaran, aku mencoba untuk keluar. Ketika aku keluar, memang aku tidak melihat ada orang. Bahkan keluarga lainnya seperti memenjarakan dirinya di dalam barak. Suasana sangat sepi dan hanya diterangi oleh beberapa lampu kecil yang berukuran 10 watt. Trap, 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 trap. Terdengar lagi derap langkah itu dari kejauhan. Tampak senyuman di wajahku mendengar suara itu. Aku pun mulai melihat dalam kegelapan tempat satu peleton pasukan sedang berjalan menuju barak tempatku. Sebagai anak kecil yang polos, aku tampak senang sekali dan sesekali melompat-lompat sambil melambaikan tangan. Aku senang sekali melihat ayahku dan teman-temannya sedang berjalan menuju tempatku. Semakin lama, pasukan itu semakin tampak jelas. Senyuman lebar di wajahku tiba-tiba meleleh dan berganti dengan wajah penuh ketakutan. Pasukan yang aku kira adalah ayahku dalam kegelapan tadi ternyata bukan. Aku melihat jelas pasukan itu menggunakan pakaian loreng khas tentara dan bersenjata lengkap. Namun mereka bukanlah manusia. Sebagian dari mereka ada yang tidak memiliki kepala, ada yang setengah kepalanya telah hancur, bahkan aku melihat jelas ada yang ususnya terurai keluar seperti bekas koyakan senjata tajam. Belum selesai aku melihat mereka semua dengan jelas, tiba-tiba ibuku segera menutup mataku dan menarikku ke dalam. Aku hanya terdiam, tidak banyak kata-kata saat itu. Ibuku hanya berpesan, "Jangan keluar lagi kalau udah jam segini." Aku hanya terdiam dan ketakutan dengan apa yang telah aku lihat tadi. Tidak lama kemudian, ayahku datang. Aku segera memberanikan diri untuk bertanya kepadanya. "Yah, kok tadi teman-teman ayah mukanya hancur-hancur semua waktu baris di depan?" Raut wajah ayahku tiba-tiba berubah menjadi tegang. "Udah, tidur aja, gak ada apa-apa," jawabnya sambil mengusap kepalaku. Dah, ending guys. Jadi ceritanya udah selesai ya. Cerita datangnya dari yang tidak mau disebutkan namanya, dan datang dari DM Instagram. Jadi dia menceritakan tentang pengalamannya melihat tentara hantu yang ada di Timur Leste, atau dulu negara itu namanya Timur Timur. Ya dulu ayahku seorang TNI, dulu pernah ikut perang waktu Timur Leste ini. Ya pokoknya waktu Timur ini memisahkan dirinya dari Indonesia, seperti itu.
Oke, ceritanya memang lumayan serem ya dari Mas X lah gitu aja. So kayaknya udah ini aja sih ceritanya. Udah ada 2 cerita dari pengirim dan 1 cerita pengalaman hororku yang nggak begitu serem-serem banget ya. Jadi kalian kalau punya cerita-cerita horor yang ingin berbagi atau sharing, kalian bisa langsung aja kirim emailnya ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun ke DM Instagram Anna Olive. Dan kalian bisa mengirimkannya melalui voice note ataupun ketikan supaya aku yang membaca. Kalau di voice note nanti cerita kalian aku tampilkan di YouTube aku yang namanya Anna Olive. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, cukup sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast kisah horor, sudah mendengarkan pengalaman-pengalaman cerita horor dari teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.